Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama. Umumnya kita hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada permulaan malam ini Allah kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka beribadah kepadanya. Kita memohon di dalam doa-doa kita kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kedua kita dalam pembahasan fikih puasa, malam ini kita ingin menguraikan tentang persoalan yang mungkin hampir setiap tahun menjadi semacam polemik, ya, yaitu tentang subutu syahri Ramadan. Bagaimana menentukan masuknya awal bulan Ramadan. Jadi kita di Indonesia ini sempat beberapa kali terjadi, ada satu organisasi masyarakat Islam mengumumkan bahwa awal Ramadan tanggal sekian, ya, hari sekian. Nah, kemudian datang pula informasi dari ormas lain yang mengatakan pada tanggal berbeda dan hari berbeda. Nah, atau mungkin keputusan dari pemerintah berbeda dengan apa yang sebelumnya diputuskan oleh salah satu ormas Islam yang ada di Indonesia. Nah, ini pernah terjadi, Pak, ya. Nah, begitu juga di dalam persoalan kapan hari raya, ya. Yang satu mengatakan misalnya pada hari Kamis, yang satu lagi mengatakan pada hari Rabu. Nah, sehingga dulu waktu heboh-heboh dan ribut tentang persoalan ini, saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustadz, kapan sebenarnya hari raya Idul Fitri? Saya katakan 1 Syawal, ya, 1 Syawal. Nah, jadi tidak ada yang berbeda dengan 1 Syawal. Cuma ketika dikonversi, ya, dibawa ke penanggalan kita, terjadilah perbedaan pendapat. Nah, jadi ini yang akan kita uraikan sedikit, ya, tentang bagaimana menentukan masuknya bulan Ramadan. Nah, di sini dikatakan yathbutu dukhulu syahri Ramadana bi ahadi amraini. Diketahui, ya, ditetapkan masuknya bulan Ramadan itu dengan 2 cara. Jadi penentuan awal Ramadan itu ditetapkan dengan 2 langkah atau 2 metode atau 2 cara. Nah,
Apa yang pertama? Al-awwalu ru'yatul hilali. Yang pertama adalah dengan ru'yah, melihat bulan pada malam yang ke-30 bulan Sya'ban. Nah, wadzalika bi ayyashhada amamal qadhi syahidu adlin annahu qad ra'al hilal. Jadi teknisnya bagaimana? Ada satu orang saksi yang bersaksi di depan pemerintah, atau dalam bahasa buku ini dikatakan di depan qadhi, dia bersaksi bahwa dia sudah melihat anak bulan. Nah, misalnya dia pergi ke tepi pantai, nampak pada petang tanggal 29 bulan Sya'ban itu, ya, nampak sama dia cikal bakal anak bulan. Nah, lalu dia melaporkan kepada qadhi, kepada pemerintah, bahwa dia sudah melihat bulan. Nah, kondisi semacam ini sudah dinyatakan sah, bahwa besok paginya kita akan berpuasa. Nah, ini metode pertama, melihat bulan dengan mata kepala kita. Nah, kemudian yang kedua, metode yang kedua, ikmalu Sya'bana 30 yauman. Menyempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Misalnya seperti apa? Iza ta'assarat ru'yatul hilali bisababi ghuyumin. Misalnya tidak bisa menatap, melihat, memantau bulan disebabkan adanya awan yang melindungi, atau kondisi cuaca yang tidak bersahabat yang menyebabkan tidak bisa melihat bulan. Maka pada saat itu bulan tidak nampak, maka disempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, atau misalnya idza lam yataqaddam syahidu adlin, tidak ada yang melihat, ya, dari saksi yang adil, annahu qad ra'al hilal, di mana dia sudah melihat hilal bulan, fayutammamu syahru Sya'bana 30 yauman, disempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Idh huwal aslu ma lam yu'aridhu syai'un. Kenapa? Karena memang memang bilangan hari-hari dalam satu bulan itu normalnya 30. Jadi dikembalikan kepada asalnya. Nah, jadi yang pertama dilihat bulan, jika tidak terlihat karena sebab-sebab yang diuraikan tadi, disempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30. Nah, mana dalilnya? Dua hal ini berdasarkan terhadap dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sumu li ru'yatih, berpuasalah kalian karena melihat bulan, wa aftiru li ru'yatih, dan berbukalah, rayakanlah Idul Fitri ketika kalian sudah melihat bulan. Fa in ghumma alaikum, apabila terhalang kalian untuk melihat bulan itu, fa akmilu iddata Sya'bana 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, jadi ini dalil, ya, yang menjadi landasan dua metode ini, ya, dalam rangka menetapkan atau menentukan awal bulan, terlebih di dalam persoalan bulan Ramadan. Nah, kemudian hadis yang kedua bersumber dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini salah satu dari 4 orang Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibn Zubair, kemudian Abdullah ibn Mas'ud. Nah, jadi 4 orang yang disebut dengan Ubadalah.
orang-orang yang awal namanya sahabat Nabi yang diawali dengan Abdullah. Nah, dikenal dengan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, jaa a'rabiyyun ila Rasulillah, datang seorang Arab Badui, Arab kampung, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menginformasikan, inni ra'aitu hilala Ramadan. Ya Rasulullah, saya sudah melihat hilal anak bulan Ramadan. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi engkau adalah bahwa tiada Tuhan selain Allah? Naam, iya. Kemudian Nabi melanjutkan, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah? Naam, dia berkata iya. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Bilal, azzin finnas falyasumu gadan. Ya, beritahukan manusia, beritahukan orang banyak untuk besok pagi memulai puasa. Nah, jadi ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan Al-Imam Hakim. Nah, maka di sini ada keterangan menarik. Wa idza ru'iyal hilalu bi baladin, apabila saat hilal sudah terpantau di satu daerah, lazimas saumu ahlul biladil qaribatu min baladir ru'yah, maka wajiblah seluruh orang yang ada di negeri itu, ya, dan negeri-negeri yang berdekatan dengan tempat terpantaunya bulan, wajib mereka semuanya berpuasa. Nah, duna ahlil biladil ba'idah, tidak untuk penduduk negeri yang tinggalnya jauh. Jadi misalnya kalau di sini dikatakan, ya, li'annal biladal qaribah, karena negeri-negeri yang berdekatan, di sini dicontohkan Damaskus, Hims, ya, Homs, kemudian Halab, ya. Halab ini banyak sekali para ulama yang berasal dari sana. Di antaranya ulama yang 2 hari yang lalu meninggal, Muhammad Syekh Ali As-Sabuni, ya, pengarang kitab tafsir, banyak tafsir Al-Quran. Beliau berasal dari Halab, dari Halab, Al-Halabi. Nah, maka di sini dikatakan Damaskus, Homs, Halab itu fi hukmil baladil wahid, dikategorikan masuk dalam satu negeri, satu negara, ya, bi khilafil biladil ba'idah, berbeda dengan negeri-negeri yang jauh seperti Damaskus, Kairo, Makkah, itu kan jauh. Nah, tapi seperti Damaskus, Hims, Halab itu berdekatan. Nah, maka orang yang tinggal di negeri yang terpantau hilal tadi dan negeri-negeri yang bertetangga dengannya yang dekat, maka semuanya mesti berpuasa. Nah, misalnya terpantau di Riau, maka orang Singapura harus ikut, karena Riau dengan Singapura dekat, ya. Kemudian Malaysia juga harus ikut. Karena apa? Walaupun beda negara tapi negerinya dekat. Coba terbang kita dari Pekanbaru ke Malaysia, berapa menit, Pak? Cuma 20 menit, 25 menit. Kalau terbang kita ke Jakarta 1,5 jam, berarti lebih dekat ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Nah, maka jika terpantau di Riau, maka penduduk Malaysia juga mesti ikut. Nah, karena berdekatan. Nah, dan biasanya kita di Asia Tenggara tidak ada perbedaan. Malaysia, Brunei, ya, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, itu tidak ada perbedaan pendapat tentang ketika sudah melihat anak bulan, karena kita berdekatan, sangat dekat. Nah, maka oleh karena itu di sini dikatakan wa yu'tabarul bu'du bi ikhtilafil matali', maka jauh dekat itu, ya, jauhnya satu negeri dengan negeri yang lain dinamakanlah istilahnya dengan ikhtilaful matali', berbeda tempat terbitnya bulan. Nah, jadi
Artinya kita Indonesia punya ru'yat sendiri, di mana ya Mesir punya ru'yah sendiri. Jadi tidak bisa misalnya terlihat di Indonesia lalu orang Mesir ikut, enggak, karena matoliknya berbeda, ya, berbeda saat, masa, tempat terbitnya bulan. Nah, maka tidak bisa, tidak bisa karena juga difaktori oleh jauhnya. Nah, maka ini artinya disebutkan di sini ikhtilaful matalik ini melazimkan setiap negeri punya ru'yat sendiri, punya ru'yah sendiri. Jadi tidak bisa disamakan, ya. Nah, apa dalilnya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Quraib, ya, dia berkata, istahalla alayya Ramadan wa ana bisyam. Muncul telah terpantau hilal bulan Ramadan, sedangkan saya ketika itu berada di negeri Syam. Syam itu sekarang pecah menjadi 4 negara: Syria, Palestina, Lebanon, satu lagi apa Pak? Syria. Syam itu pecah menjadi 4 negara sekarang: Syria, Lebanon, Palestina, Yordania, Jordan. Nah, jadi Quraib ini ketika itu dia berada di Syam, ya. Fara'aitul hilala lailatal jum'ah. Saya melihat hilal pada malam Jumat, berarti hari Kamis malam Jumat. Summa qadimtul Madinah. Kemudian saya pergi ke Madinah fi akhir syahri, pada akhir bulan. Fasa'alani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas ketika saya sampai di Madinah bertanya kepadaku, kata Quraib, kapan kalian melihat bulan? Ketika di Syam, ketika di Syria. Nah, apa kata Quraib? Ra'ainahu lailatal jum'ah. Kami melihatnya pada malam Jumat. Nah, kemudian Ibnu Abbas menegaskan kepada Quraib, anta ra'aitah, kamu benar-benar melihat pada malam Jumat itu sudah terpantau hilal? Qultu na'am. Quraib mengatakan, iya benar. Jadi rasa-rasanya kok Ibnu Abbas tidak percaya, lalu dipertegasnya, iyo bana. Nah, itulah bahasa awaknya, iyo bana itu pada malam Jumat. Iya, kata Quraib, iyo bana, ya betul. Nah, wara'ahun nasu wasamu wasama Muawiyah. Benar kata Quraib, ya. Dan orang-orang lain juga melihat bulan pada waktu itu. Lalu kami yang berada di negeri Syam berpuasa sebagaimana Muawiyah juga berpuasa. Siapa Muawiyah itu? Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah seorang sahabat Nabi yang menulis wahyu, ya, salah satu sahabat Nabi yang pintar, dan beliau diangkat menjadi gubernur di negeri Syam. Makanya dia gubernurnya ketika itu, dan dia berpuasa. Lalu para penduduk negeri Syam juga berpuasa pada hari Sabtu, karena hilal terpantau pada petang Jumat atau malam Jumat. Nah, tetapi apa kata Ibnu Abbas? Kulluna ra'ainahu lailatas sabti. Tapi kami, wahai Quraib, kata Ibnu Abbas, kami memantau, melihat, nampak sama kami bulan itu pada malam Sabtu, bukan malam Jumat. Kalau terlihat malam Sabtu berarti puasanya hari Ahad. Nah, kemudian fala nazalu nasum hatta nukmila salasina. Ya, kami berpuasa di mana puasa kami lengkap menjadi 30 hari. Au narahu, ya, karena kami sudah melihat anak bulan ketika itu. Nah, faqultu, Quraib berkata,
awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamih. Apakah tidak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah yang dia berpuasa pada hari Sabtu sebab sudah melihat bulan pada malam Jumat, ya, pada malam Jumat. Ya, berarti puasanya hari Jumat. Malam Jumat berarti puasanya pada Jumat. Nah, apakah tidak cukup dengan apa yang sudah dilihat oleh Muawiyah di negeri Syam, lalu kalian di Madinah ini ikut, di mana orang Syam sudah melihat anak bulan pada malam Jumat. Nah, lalu apa kata Ibnu Abbas? La, tidak. Jadi kami di Madinah tidak harus mengikuti yang ada di negeri Syam. Kenapa? La hakaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang begini ini kami diajarkan oleh Rasulullah. Maka inilah dalil mazhab Syafi'i yang mengatakan di setiap daerah ada ru'yatnya masing-masing. Ya, ada ru'yatnya masing-masing. Nah, oleh karenanya, ya, di sini dalam satu paragraf terakhir ini menarik juga. Wa alaihi qala ulama, para ulama berkata, idza lam yajibis shaumu ala ahli baladin ba'id, kalau misalnya di Pekanbaru sudah terlihat hilal, ya, maka otomatis wajib berpuasa besoknya. Tetapi tidak untuk di negeri yang jauh. Yang jauh misalnya dari sini, yang jauh di mana? Mesir, ya, Mesir jauh, Sudan jauh. Nah, atau yang tak terlalu jauh kali lah, di India. Kita ini kan berada di bawah India, ya, atau Australia. Nah, itu kan lumayan jauh tapi tidak terlalu jauh. Nah, apabila tidak wajib berpuasa oleh negeri, ya, apabila tidak wajib berpuasa terhadap penduduk yang tinggal di negeri yang jauh, lalu dia bermusafir, ya, ilaihi sahsun min baladir ru'yah, dia bermusafir, berjalan, ya, dia berjalan dari, ya, dari negeri yang terlihat di sana anak bulan, fa innahu yuwafiquhum fis shaumi akhiran, pada akhirnya mereka nanti akan sama harinya pada hari akhir puasanya, ya, karena yang satu berpuasa 29, yang satu berarti 30. Nah, wa in kana qad atamma salasina yauman, dan jika sudah menyempurnakan 30 hari dia berpuasa, li'annahu bil intiqali ila baladihim sara wahidan minhum fayalzamuhum hukmuhum, maka dia wajib berpuasa karena dia sudah menjadi orang di negeri itu. Wa man safara minal baladi alladhi lam yura fihi al-hilal ila baladir ru'ya aftara ma'ahum sawa'an asama 28 yawman wa dzalika bi an kana ramadhana indahum naqisan fa aftara ma'ahum fit tasi' wal 20 am sama 29. Maksudnya begini. Jadi misalnya kalau kita terlacak hilal itu petang Senin kayak sekarang, maka otomatis hari Selasa wajib puasa. Nah, tetapi kita pada hari Selasa itu pergi ke, anggaplah ke Australia. Ternyata hari Selasa itu di Australia belum berpuasa karena belum terlihat hilal. Bagaimana status puasa dia ini? Puasa dia ini mesti dia sempurnakan, ya, mesti dia sempurnakan. Nah, maka sampai di Australia dia walaupun orang Australia belum berbuka, dia belum berpuasa, tetapi dia pada hari itu dia tetap berpuasa karena dia berangkat dari negeri yang sudah memulai berpuasa. Nah, kemudian pada akhir bulan, ya, kemudian pada akhir bulan otomatis mereka yang ini berpuasa 30 hari, yang ini
Yang Australia ini misalnya berpuasa 29 hari. Nah, berbeda juga kasusnya. Misalnya dia dari Pekanbaru pada hari Senin sekarang belum terlihat hilal, otomatis besok pagi dia belum berpuasa. Nah, besok pagi dia belum berpuasa, dia pergi berangkat ke India. Ternyata di India pada hari itu sudah berpuasa. Ya, pada hari itu dia di India pada hari itu dia berpuasa, maka dia tidak wajib juga berpuasa pada hari itu. Ya, namun pada hari selanjutnya dia tetap wajib berpuasa. Berarti dia sempurna 30 dan orang India 29. Nah, jadi tetapi di sini di alinea terakhir dikatakan lakinnahu yaqdi yauman in sama samaniyatan wa isrina li'anna as-sahra la yakunu kadzalik. Tetapi dia mesti mengqadha satu hari kalau ternyata dia dengan bepergian tadi dan terjadi perbedaan awal mulai berpuasa, ternyata dia mendapati bahwa jumlah berpuasanya hanya 28 hari, maka wajib dia qadha satu hari. Kenapa? Karena bulan itu kalau tidak 29 30. Ya, kalau tidak 30 29. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalil-dalil ya dari tata cara menentukan awal masuknya bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah mudah. Ya, kita tidak perlu sendiri melihat bulan. Kementerian Agama Republik Indonesia punya tim falak, ya, tim falak, tim hisab, tim ru'yat. Nah, itu biasanya mereka memantau dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, sudah bisa terpantau dengan adanya kamera, dan di sana sudah bergabung ilmuwan-ilmuwan ya yang mengetahui dan punya ilmu tentang ini, yang mereka sudah profesor di bidang ini. Nah, di antaranya yang selalu kita dengar keterangannya setiap tahun itu adalah Profesor Thomas Jalaluddin. Apakah Thomas Jalaluddin atau Thomas Jamaluddin, tetapi yang jelas Profesor Thomas. Nah, beliau ini yang salah satu tim dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang tugasnya memantau kapan awal masuknya bulan Hijriyah itu. Artinya kita tinggal menunggu pengumuman. Biasanya malam petang akhir Sya'ban itu diumumkan oleh Menteri Agama. Sudah terlihat bulan, oleh karena itu besok kita berpuasa. Nah, berarti kita semua wajib berpuasa. Atau kata pemerintah melalui Kementerian Agama mengatakan belum terlihat bulan, kita sempurnakan Sya'ban 30 hari. Berarti lusa awal atau 1 Ramadan. Nah, jadi bagaimana sikap kita kalau ada misalnya ormas apapun yang berbeda dengan pemerintah? Maka kaedah fikihnya di sini adalah hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Apa itu? Kebijakan pemerintah mengangkat, menghilangkan, menghapus segala perbedaan. Jadi kalau pemerintah sudah menetapkan 1 Ramadan pada hari Selasa, ormas apapun, perkumpulan apapun yang mengumumkan selain itu tak perlu kita ikuti. Kita ikuti yang ditetapkan oleh pemerintah. Pun kalau salah pemerintah, jika salah pun misalnya kita rakyat tidak berdosa, dan pemerintah juga tidak berdosa karena ini sifatnya ijtihad. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Nah, artinya kita serahkan ke mereka, lalu kita berpuasa dengan pengumuman yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang dicontohkan oleh Muawiyah ketika dia berada di negeri Syam. Nah, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 menit ke depan boleh kita berdiskusi dengan tanya jawab. Boleh tentang masalah ini, boleh juga tentang persoalan lain. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengar. Jadi ada satu kelompok, ya, yang dia bisa berbeda 2-3 hari dengan yang diumumkan oleh pemerintah, begitu ya. Nah, maka tadi kembali ke kaedah yang kita sebutkan tadi, ya, hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Kebijakan hukuman, bukan hukuman ya, hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau kebijakan yang dipilih oleh pemerintah, yarfa'ul khilaf, itu mengangkat, menghilangkan segala perbedaan pendapat. Maka apapun di luar ketetapan pemerintah la yu'tabar, tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Nah, lalu bagaimana dengan ormas-ormas itu? Idealnya mereka tidak mengumumkan, ya, tidak mengumumkan secara ramai, karena ini adalah wewenang pemerintah. Kalau mereka punya ijtihad sendiri, ya silahkan mereka ijtihad sendiri, tetapi tidak menyebarluaskan secara ramai, ya, kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak bingung. Cukup ke anggota mereka saja, ya, cukup ke anggota mereka saja. Tetapi kalau kita lihat di Mesir, kalau mufti sudah mengatakan besok puasa, semua ikut. Jadi tidak seperti di kita di Indonesia ini, ya, yang ini mengumumkan, ini mengumumkan, ini mengumumkan. Yang lucu lagi, ada satu kelompok thariqah 3 hari setelah orang berpuasa dia sudah mulai, atau dia mundur 3 hari. Nah, ini karena mereka melihatnya dengan mata telanjang, ya. Mungkin ya, tapi saya tidak tahu juga kelompok ini seperti apa metode mereka. Bisa jadi mereka ikut mursyid mereka. Jadi kata mursyidnya besok, tapi rasa-rasanya ya thariqah yang benar tidak akan seperti itu rasanya. Tetapi saya tidak berani terlampau jauh menjawab. Kalau ada yang seperti ini kita anggap saya, karena hanya bagian kecil yang tak perlu kita perhitungkan sesungguhnya, dan ini pun dia dihebohkan karena media. Jadi sebenarnya mereka hanya 10 orang, tetapi karena ini potensi beritanya cantik, dia diliput kan setiap tahun. Oh, tarikat Naqsabandiyah di Padang berpuasanya begini. Padahal mereka sedikit gitu kan. Nah, jadi kalaupun mereka beristihad, ya barangkali istihadnya perlu kita pelajari dan dalami kembali. Kalau saya tidak berani menjawab lebih jauh daripada itu. Jadi perlu kita pelajari kembali apa metode dan bagaimana mereka menentukan awal bulan itu. Jadi jangan pula Pak Imam ikut nanti itu ya. Ikut yang resmi pemerintah aja. Nanti kami sudah sholat malam Jumat di Masjid Raya, Pak Imamnya tak datang. Kenapa Pak Imamnya ikut yang thariqah Naqsabandiyah yang di Padang? Nah, ini kacau nih. Misal ya, oke. Baik, jika ada yang lain silakan. Hai, silakan. Ya. 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 Fatwa yang kita baca tentang itu, jika ada seseorang yang sudah tergantung dengan inhaler ini, dia punya penyakit asma, jadi kalau tidak memakai itu tidak lancar pernapasannya, ini dinyatakan oleh banyak lembaga fatwa tidak batal. Jadi tidak termasuk yang membatalkan. Ya, jadi misalnya sesak, jadi di siang hari Ramadan ambil saya inhaler, silakan karena alasan yang disebutkan oleh para ulama ketika itu karena dia masuknya ke saluran pernapasan, ya, langsung ke saluran pernapasan, tidak ke lambung dan tidak kemana-mana. Nah, dan apalagi ketika itu dia kondisinya sudah darurat, sudah tergantung kepada itu. Nah, maka siapapun yang seperti ini kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha menyembuhkan. Jadi sekali lagi, fatwa Darul Ifta Mesir, fatwa Al-Ifta Jordania, kemudian beberapa fatwa di Majma' Fikih dan di Majma' Fikih Sudan itu memfatwakan memakai inhaler
ketika siang hari Ramadan bagi orang yang asma dan sangat tergantung dengan obat semprot itu tidak membatalkan puasa. Silakan jika ada yang lain. Baik, udah Pak, tinggal diamalkan aja lagi ya. Dia kadang pas lagi tanya jawab tidak terpikir Pak, tapi pas selesai sholat nanti terpikir ya. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Insya Allah Senin 2 kali Senin lagi mudah-mudahan kita tuntaskan tentang bab-bab penting dalam persoalan puasa ini untuk mengulang-ulang kaji kita. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Jika ada kekeliruan dalam apa yang kami sampaikan ini yang mungkin terdengar oleh para alim ulama, kami siap untuk ditegur, dikoreksi dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.